Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Namaku Wira. Orang-orang kampung biasa manggil aku Pak Wira. Aku dan istriku, Bu Wira, sudah lama di sini. Sudah tahu luar dalam siapa-siapa saja yang beres atau setengah beres di kampung ini. Awal mula keluarga Pak Sarman pindah, sebetulnya nggak ada yang aneh. Mereka datang siang bolong, bawa 2 truk kecil, 1 mobil pick up. Anak-anaknya anteng di jok belakang. Istrinya turun pelan-pelan sambil peluk bungkusan kain. Tapi dari hari pertama, tingkah laku mereka beda. Pak Sarman jarang nongol. Biasanya pendatang baru suka basa-basi, bawa jajanan ke tetangga, atau sekedar nimbrung di warung, biar nggak dibilang sombong. Ini mah enggak. Orangnya lebih sering di dalam rumah. Keluar cuma pagi-pagi buta dan pulang pas sudah gelap. Pagi itu aku duduk di teras ngopi bareng Pak Budi. Wir, itu si Pak Sarman kerjaannya apa sih? Tanya Pak Budi sambil nyulut rokok. Entahlah Pak, dari kemarin cuma lihat dia bawa-bawa tas kantor, bajunya rapi banget. Kalau bukan bos ya debt collector. Masa baru pindah udah ganti motor sama mobil, Pak? Pak Budi tertawa. Waduh, jangan-jangan beneran tukang tagih. Tapi istrinya ramah sih. Kemarin sempat nyapa Bu Mira waktu belanja di warung. Aku geleng-geleng. Ya kita tunggu aja. Biasanya lama-lama juga ketahuan. Orang sini mah suka usil. Satu-satu dibahas, tapi tetap saja rasa penasaran itu nggak hilang. Suatu sore aku mampir ke rumah Pak Sarman, sekalian mengantar undangan arisan RT. Pintu pagarnya setengah terbuka. Ada suara panci jatuh dari dapur. Suara anak kecil lari-lari di dalam. Aku mengetuk pintu. Assalamualaikum. Lama baru ada jawaban. Seorang anak kecil membuka pintu. Matanya besar, rambut berantakan. Iya om. Suaranya pelan. Ada bapak, Pak Sarman. Anak itu lari ke dalam, tanpa bilang apa-apa. Suara langkahnya menggema di lorong rumah yang agak gelap. Tak lama Pak Sarman muncul, wajahnya lelah, tapi senyumannya lebar. Oh Pak Wira, masuk-masuk Pak. Aku menolak halus. Gak usah Pak, cuma ngantar undangan arisan RT minggu depan. Kebetulan saya sekalian jalan sore Pak. Pak Sarman menunduk sopan. Wah terima kasih banyak Pak Wira. Maaf rumah lagi berantakan. Maklum barang-barang masih pada belum diberesin. Aku melirik sekilas. Di dalam ada satu kamar yang pintunya tertutup rapat. Di atas pintunya menempel kertas bekas sobekan kardus. Bertuliskan huruf besar. Jangan masuk. Aku pura-pura gak lihat. Tapi rasa penasaran langsung menggerogoti kepala. Kami ngobrol sebentar di teras sambil duduk. Beliau bercerita sedikit. Saya sebenarnya kerja di Jakarta, Pak. Istri sama anak-anak baru pindah ke sini. Rencana lama. Memang katanya suasana kampung lebih enak, gak sumpek. Biar anak-anak juga gak stres. Aku cuma mengangguk pelan. Wah benar itu, Pak. Di sini mah sejuk, tenang. Rezeki insya Allah lancar. Tinggal betah-betahan saja sama warga. Jangan sampai salah ngomong, Pak. Pak Sarman tertawa tipis. Saya juga belajar, Pak. Mohon bimbingannya ya. Kalau ada salah-salah, tolong diingatkan. Tak lama istrinya Bu Sarman muncul. Ia mengendap-endap ke dapur, lalu keluar lagi sambil menggendong ember.
Kami sempat berpapasan. Ia hanya tersenyum samar, tak banyak bicara. Saat aku pamit pulang, aku sempat menoleh ke halaman belakang. Ada seorang anak perempuan duduk sendirian, memeluk lutut, menatap kosong ke tanah. Wajahnya pucat. Tak jauh dari situ juga kulihat sekelebat bayangan hitam melintas di balik tirai jendela kamar terkunci tadi. Di warung malam harinya, aku menceritakan keanehan itu ke Pak Budi dan beberapa warga lain. Tapi tentu saja semua orang punya tafsir sendiri. Paling juga masih capek pindahan, jangan seuson dulu Wir. Namanya juga orang baru, kata Bu Wira. Iya sih, tapi rumah itu kan dari dulu udah nggak beres. Siapa aja yang menempati, selalu ada aja keanehan. Saud Pak Udin menggaruk-garuk kepala. Aku hanya tersenyum, entahlah, mungkin cuma perasaan. Tapi biasanya kalau di kampung kita ada orang baru, cepat atau lambat, rahasianya pasti terbuka juga. Malam itu tak ada yang benar-benar tidur nyenyak. Malam itu dari rumah Pak Sarman, samar-samar terdengar suara langkah kaki. Pintu yang dibuka tutup pelan, dan sesekali suara seperti orang bicara sendiri dalam gumaman. Aku hanya bisa menarik selimut, menahan rasa penasaran, menanti hari-hari berikutnya. Dan peristiwa aneh apalagi yang akan terjadi. Hari-hari berlalu di kampung Sukamulia, dan berita tentang Pak Sarman akan menggelar hajatan besar untuk pernikahan putrinya, Ayu, cepat menyebar. Warga kampung langsung berinisiatif bantu-bantu, seperti sudah jadi tradisi di sini. Apalagi Pak Sarman termasuk pendatang baru. Siapa tahu bisa jadi peluang mempererat silaturahmi. Pagi itu Pak Wira datang lebih awal ke rumah Pak Sarman, membawa map plastik berisi daftar undangan. Assalamualaikum Bu, sapa Pak Wira ramah di depan dapur. Bu Sarman keluar dari balik pintu, senyumannya kaku, tapi berusaha ramah. Waalaikumsalam Pak Wira, wah pagi banget, mau ngopi dulu. Ngopi boleh Bu, tapi sekalian saya mau nanya soal undangan. Katanya semua warga RT mau diundang. Bu Sarman mengangguk. Iya Pak, kata Bapak, pokoknya jangan ada yang ketinggalan. Dari ruang depan terdengar suara Pak Sarman bercanda dengan beberapa tetangga yang sudah datang. Pak Budi, Bu Mirah, dan Pak Udin ikut nimbrung menulis nama-nama tamu di atas undangan. Ayo Wir, ikut sini, tulisi nama-nama dari RT 3, panggil Pak Budi. Pak Wira masuk ke ruang tamu. Aroma kertas undangan dan suara pulpen menggesek meja memenuhi ruangan. Sesekali diselingi tawa lepas. Ini Pak, nama-nama dari RT sebelah sudah saya tulis semua. Tinggal bawa ke rumah Bu Darto. Celetuk Bu Mira. Pak Sarman tersenyum. Makasih banyak ya Bu. Kalau nggak ada tetangga, mana mungkin saya bisa ngurus sendiri. Mendadak Ayu, anak perempuan Pak Sarman muncul dari balik pintu kamar. Ia tampak canggung, menyapa singkat lalu kembali menutup pintu rapat-rapat. Tak lama dari sudut ruangan tengah terdengar suara keras. Sebuah gelas jatuh pecah. Duh, maaf ya Pak, Ayu memang agak kikuk belakangan. Jelas Bu Sarman dengan suara pelan. Pak Wira pura-pura tidak memperhatikan, tapi matanya justru tertarik ke satu kamar yang pintunya selalu tertutup rapat. Lengkap dengan gembok dan kertas bertuliskan jangan masuk. Pak Udin mencondongkan badan, berbisik pada Pak Wira. Kamar itu dari kemarin gak pernah dibuka. Katanya isinya barang-barang lama yang belum diberesin, tapi kok digembok ya? Pak Wira mengangkat bahu. Entah Din, aku juga gak enak nanya. Orang baru masa langsung kepo begitu sih? Pak Budi ikut bergumam. Siapa tahu ada rahasia besar di dalamnya Pak. Pak Sarman tiba-tiba mendekat, wajahnya berubah agak serius. Maaf Pak, Bu, soal kamar itu memang sengaja saya kunci. Isinya barang-barang penting, dokumen sama beberapa pusaka keluarga.
mohon jangan ada yang masuk tanpa izin ya. Semua orang saling pandang. Bu Mira mencoba mencairkan suasana. Oh iya Pak, tenang aja Pak, kita bukan maling kok. Pak Sarman tersenyum lagi, tapi ada ketegangan samar di matanya. Sore harinya rumah Pak Sarman makin ramai. Warga keluar masuk bawa bahan makanan, kursi plastik, bahkan speaker buat acara hiburan. Di dapur, Bu Wira dan Bu Sarman sibuk menyiapkan gorengan. Bu Wira melirik ke belakang, ke arah pintu kamar tertutup itu. Bu, itu kamar kenapa sih kok kayaknya disembunyikan banget? Bu Sarman hanya tersenyum tipis, matanya sedikit kosong. Biasa Bu, warisan keluarga. Kadang ada hal-hal yang gak bisa diceritakan ke semua orang. Malam itu setelah semua undangan selesai ditulis dan dibagikan, Pak Wira pamit pulang. Tapi sebelum pergi, ia sengaja menunggu sejenak di depan rumah, berharap melihat sesuatu dari jendela kamar misterius itu. Benar saja, saat Pak Wira menengok, ia melihat sekelebat bayangan hitam bergerak di balik tirai. Cepat sekali, seperti kilatan, lalu menghilang. Bulu kuduk Pak Wira berdiri. Ia buru-buru berjalan pulang. Sepanjang jalan ia hanya terdiam. Pikirannya penuh tanda tanya. Di rumah Bu Wira langsung menyambut dengan cemberut. Dari mana aja sih Pak? Dari tadi saya dengar suara ramai banget di rumah Pak Sarman. Pak Wira duduk lemas di kursi meneguk air putih. Bu, kamu tadi lihat nggak kamar yang dikunci itu? Lihat saya, tadi sempat mau ambil panci, dilarang masuk sama Bu Sarman. Katanya, jangan Bu, itu kamar khusus. Pak Wira menatap istrinya dalam-dalam. Aku tadi lihat sesuatu Bu, kayak bayangan hitam di balik tirai Bu. Bu Wira langsung merinding. Ya ampun Pak, jangan-jangan ada apa-apa ya di sana. Pak Wira mengangkat bahu, setengah berbisik. Aku nggak tahu, tapi aku yakin itu bukan cuma perasaan. Mereka saling pandang, tak satu pun berani melanjutkan obrolan. Malam itu di kejauhan, rumah Pak Sarman tampak gelap, sepi, tapi seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik jendela kamar yang terkunci. Pagi di rumah Pak Sarman selalu ramai, sejak persiapan hajatan dimulai. Ibu-ibu berkumpul di dapur, mengupas bawang, memotong sayur, dan mengobrol tentang apa saja. Aroma santan dan bumbu dapur bercampur dengan suara tertawa kecil dan desas-desus yang makin lama makin sering terdengar. Tapi pagi itu berbeda. Nasi dari tadi nggak matang-matang. Waduh Bu, ini udah lama banget loh. Padahal airnya juga udah banyak. Keluh Bu Sarman, wajahnya cemas. Bu Mira mengaduk panci besar di atas kompor. Iya ya, heran. Apinya juga udah gede, tapi airnya kok nggak panas-panas. Bu Wira menepuk-nepuk tangan di celemeknya, ikut memperhatikan. Jangan-jangan regulatornya yang rusak atau kompornya Bu. Baru kemarin dibeli, masa rusak? Jawab Bu Sarman, matanya melirik panci dengan resah. Pak Wira yang lewat di dapur ikut nimbrung. Kenapa Bu Ibu? Ada masalah? Bu Sarman langsung mengadu. Ini loh Pak, nasi nggak matang-matang. Airnya dingin aja, padahal apinya sudah merah menyala. Aneh banget kan? Pak Wira mendekat, menatap panci dan api kompor. Saya cek ya. Ia menunduk, mengamati nyala api, lalu mengetuk panci pelan-pelan. Aneh, biasanya panas, ini malah enggak. Tiba-tiba Bu Mira menunduk, berbisik pelan. Jangan-jangan ada yang ngalang-ngalangin. Bu Wira terdiam, mengernyitkan dahi. Ngalangin gimana maksudnya Bu? Bu Mira menatap kiri kanan, memastikan tak ada yang mendengar selain mereka bertiga. Biasanya kalau hajatan ada gangguan begini, katanya sih ada yang ngiri atau ada makhluk halus yang gak suka. Apalagi di rumah ini ya, kamu tahu sendirilah Bu, dari dulu sering ada cerita-cerita aneh. Bu Sarman menelan ludah.
Waduh, jangan ngomong gitu Bu, saya makin merinding. Pak Wira mencoba menenangkan. Ah, paling cuma kebetulan. Kalau masih nggak matang, coba ganti pancinya. Atau panggil orang pintar Bu. Bu Sarman memandang mereka satu persatu. Akhirnya menghela napas panjang. Iya Pak, kayaknya saya harus tanya ke Pak Kiai Tarno deh. Kiai Tarno datang. Ia seorang lelaki tua berpeci hitam. Sorot matanya tajam tapi teduh. Ia masuk dapur, berdiri di depan kompor. Ada apa Bu? Tanya Pak Kiai pelan. Bu Sarman buru-buru cerita. Pak Kiai, nasinya dari tadi nggak matang-matang. Padahal udah benar semuanya. Kiai Tarno menutup matanya sejenak, lalu membaca sesuatu dari hati. Ia berjalan ke sudut dapur, mengamati setiap sudut. Coba Bu, ambil air putih 1 gelas, kembang 7 rupa, sama sedikit sate mentah Bu. Bu Sarman ragu. Buat apa Pak Kiai? Pak Kiai tersenyum samar. Ikuti saja Bu, niatkan buat penghalau gangguan. Insya Allah bisa lancar lagi Bu. Ibu-ibu saling pandang. Bu Mira berbisik. Ini beneran Bu. Bu Wira hanya bisa mengangguk, pasrah. Setelah sesaji disiapkan, Kiai Tarno membaca doa, lalu menaburkan kembang dan menuangkan air ke atas penutup panci. Sate mentah diletakkan di dekat kompor. Setelah itu dapur mendadak terasa lebih hangat. Tak butuh waktu lama, air dalam panci mulai mendidih. Aroma nasi yang setengah matang kini merebak. Ibu-ibu langsung bersorak. Alhamdulillah, akhirnya jadi juga. Bu Mira tepuk tangan kecil, lega. Akhirnya, saya udah takut gagal masak, bisa malu satu kampung. Pak Wira tersenyum geli. Syukurlah cuma soal dapur Bu, jangan sampai ada yang aneh-aneh lagi. Tapi di pojok dapur, di atas rak piring, masih ada sate mentah yang belum disentuh siapa-siapa. Bu Sarman memandangnya lama, hatinya tak tenang. Bu, itu sate nanti diolah juga kan? Tanya Bu Wira. Bu Sarman menggeleng, suaranya makin pelan. Kata Pak Kiai, biarin aja di situ sampai besok pagi, biar nggak diganggu apa-apa lagi. Saat ibu-ibu kembali sibuk memasak, bisik-bisik soal gangguan gaib mulai beredar. Ada yang bilang rumah Pak Sarman sudah lama berpenghuni. Ada pula yang menuduh ada orang iri di kampung. Namun semua berusaha melupakan keanehan itu. Mereka fokus menyiapkan hajatan, berharap tak ada lagi yang aneh-aneh. Sampai hari besar tiba. Tapi seperti biasa, perasaan resah itu masih menggantung di udara. Malam sebelum hari hajatan, kampung Sukamulya berubah jadi lautan kegembiraan, bercampur cemas. Di halaman rumah Pak Sarman, lampu warna-warni sudah dipasang. Suara sound system dari pagi tidak berhenti. Anak-anak berlarian, ibu-ibu sibuk mengiris bawang. Bapak-bapak mengangkat kursi dan meja. Tapi udara terasa ganjil. Malam itu mendadak angin berhembus kencang. Daun-daun mangga di halaman bergetar. Debu beterbangan. Pak Wira duduk di pos ronda bersama Pak Budi dan Pak Udin sambil menikmati secangkir kopi. Perasaan kok gerah banget ya malam ini Pak? Pak Budi kipas-kipas, wajahnya berkeringat. Pak Udin menimpali. Iya, dari tadi kayak mau pecah nih langit. Tapi sekarang musim kemarau loh, nggak biasanya. Pak Wira melirik ke rumah Pak Sarman, matanya awas. Aku juga merasa, Din. Dari sore tadi suasana rumah Pak Sarman makin berat, kayak ada yang nunggu. Tiba-tiba suara geledik membelah malam. Anak-anak yang masih main di halaman spontan menjerit dan berlari pulang. Angin kencang bertiup, tiang-tiang tenda bergoyang. Di dapur Bu Sarman memandang keluar lewat celah jendela, cemas. Jangan-jangan hujan besar nih Bu. Bu Mira yang sedang memotong wortel ikut gelisah. Ya Allah, biasanya hujan itu tanda baik kalau pas hajatan. Tapi ini kenapa rasanya merinding ya? Mendadak terdengar suara gemuruh dari dalam rumah.
Semua orang di dapur saling pandang. Pak Sarman muncul dengan nafas terburu-buru, wajahnya pucat. "Ibu-ibu, tolong bantu rapatkan pintu dapur. Tadi saya lihat pintu kamar itu terbuka sendiri." Bu Sarman panik. "Astagfirullah, siapa yang masuk?" "Entahlah." Pak Sarman menelan ludah. "Aku tadi baru ambil air wudhu, pintu kamar itu tiba-tiba menganga. Angin besar langsung masuk, semua tirai berterbangan." Suara petir kembali mengguntur, lebih keras. Tiba-tiba kerak kilat menyambar dan lampu rumah langsung padam. Dalam gelap dari arah kamar misterius terdengar suara sesuatu benda jatuh. Bu Mira hampir menjerit. "Pak, itu apa? Ada yang jatuh, Pak." Pak Wira yang dari tadi mengamati langsung lari ke teras. Angin dingin dari luar terlihat. Cahaya kilat masuk ke dalam kamar yang pintunya terbuka lebar. Pak Budi berlari menyusul Wira. "Jangan dekat-dekat, bahaya Pak Wira." Tapi Pak Wira nekat mendekat, mencoba mengintip ke dalam. Di balik pintu itu, ia melihat sekilas bayangan hitam, tinggi seperti manusia, dengan rambut panjang menutupi wajah. Tapi dalam sekejap, kilatan cahaya menghilang. Suara itu pun lenyap. Pak Sarman buru-buru menutup dan mengunci kamar itu rapat-rapat. Wajahnya basah oleh keringat. Sudah, jangan ada yang kesini lagi malam ini." Pak Udin menepuk pundaknya. "Pak, ini beneran, nggak beres loh. Dulu rumah ini juga begitu. Tiap malam sebelum hajatan, pasti ada kejadian aneh." Pak Sarman membuang nafas berat. "Saya juga nggak ngerti, Pak. Padahal saya cuma mau nikahin anak. Gak ada niat apa-apa." Lampu akhirnya menyala lagi, tapi suasana rumah terasa makin berat. Anak-anak dan ibu-ibu memilih pulang lebih awal. Hanya tersisa keluarga Pak Sarman, beberapa bapak-bapak dan segunung rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Sebelum pulang, Pak Wira menarik nafas dalam, menatap kamar misterius yang kini benar-benar terkunci. "Pak Sarman, kalau ada apa-apa jangan ditanggung sendiri. Di kampung gak ada rahasia yang bisa disimpan lama. Hati-hati, Pak." Pak Sarman hanya mengangguk, matanya sembab, tubuhnya gemetar menahan rahasia besar yang makin tak tertahankan. Malam itu angin masih meraung di atap rumah, dan tak seorang pun tidur nyenyak. Karena mereka tahu besok hajatan akan berlangsung. Tapi apa yang menanti di balik semua kemeriahan itu, tak ada yang bisa menebak. Pagi itu hajatan akhirnya tiba. Rumah Pak Sarman sudah seperti lautan manusia. Kursi plastik warna-warni memenuhi halaman. Ibu-ibu sibuk di dapur, bapak-bapak atur parkiran sampai jalan raya. Dari dapur tercium wangi bumbu sate dan nasi uduk yang menenangkan. Tapi siapa sangka hari itu jadi awal terkuaknya kejanggalan demi kejanggalan. Pak Wira sudah datang sejak subuh, sekedar bantu-bantu mengangkat beras dan mengisi daftar tamu. "Pak, tolong minta tolong bawa galon ke dapur ya," teriak Bu Sarman. "Siap, Bu," saut Pak Wira langsung bergerak. Di dapur suasana seperti pasar malam. Ibu-ibu saling berteriak, rebutan spatula, dan sesekali bercanda lepas. Tapi tiba-tiba Bu Wira menjerit pelan. "Bu, lihat deh, itu di pojok meja ada apa?" Semua menoleh. Di antara bungkusan daun dan panci tergeletak piring rotan berisi sate kambing mentah yang ditusuk sembarangan. Dikelilingi taburan bunga 7 rupa serta secuil nasi kuning. "Waduh, siapa yang nabur beginian?" bisik Bu Mira, suaranya gemetar. Bu Sarman memandangi sesaji itu, wajahnya pucat. "Astagfirullah, saya nggak tahu, Bu. Barusan belum ada." Pak Wira ikut melihat. "Ini bukan buat masakan kan? Siapa yang bikin, Bu?" Bu Wira menggeleng. "Dari tadi saya di sini nggak ada yang bawa sate mentah begini, apalagi ditaruh bunga-bunga segala." Ibu-ibu saling pandang. Udara tiba-tiba jadi dingin. Bisik-bisik mulai terdengar di sudut dapur. "Sate mentah,
Jangan-jangan sesajen, desis Bu Mira. Ada apa sih ini sebenarnya? Baru kali ini hajatan ada kayak beginian, ujar Bu Sarman cemas. Pak Wira mencoba menenangkan. Udah Bu, kita singkirkan dulu. Gak usah dibahas keras-keras, nanti malah tambah ribut. Baru aja Pak Wira mau mengangkat piring itu, tiba-tiba seorang anak laki-laki remaja muncul di pintu dapur. Bajunya lusuh, wajahnya kotor, matanya kosong. Tanpa bicara, ia mendekati meja, mengambil satu tusuk sate mentah dan langsung memakannya begitu saja. Ibu-ibu menjerit, sebagian memalingkan muka. Enak, jangan dimakan, itu mentah, teriak Bu Mira. Anak itu tidak menggubris, hanya melahap sate mentah dengan lahap, lalu menatap Pak Wira sebentar. Mata anak itu merah dan kosong. Sebelum pergi cepat-cepat keluar dapur, menghilang ke keramaian. Pak Wira mengejarnya sampai ke halaman. Dek, tunggu dek, kamu siapa? Tapi anak itu sudah menghilang, lenyap di antara tamu. Pak Sarman yang baru keluar rumah heran. Ada apa Pak Wira? Kok ribut? Dengan nafas terengah Pak Wira menjelaskan. Ada anak laki-laki masuk ke dapur, makan sate mentah di piring sesajen. Gak pernah lihat anak itu sebelumnya. Bajunya kotor, matanya aneh. Pak Sarman mengerutkan dahi. Anak siapa ya? Semua keluarga saya sudah di sini. Gak ada yang kayak gitu. Ibu-ibu mulai heboh. Wah, ini aneh Pak. Sate mentah sama sesajen itu siapa yang naruh? Jangan-jangan. Ah, jangan ngomong sembarangan deh, kata Bu Mira berbisik penuh curiga. Pak Wira menenangkan. Sudah, semuanya tenang dulu. Yang penting hajatan tetap berjalan. Urusan beginian nanti saja kita pikirkan. Namun bisik-bisik semakin ramai. Terlebih setelah beberapa anak kecil bilang sempat melihat sosok remaja tadi mondar-mandir di belakang rumah sejak subuh. Tapi tidak ada satupun warga yang kenal. Sementara itu di dapur terdengar suara bisikan. Kok anaknya makan sate mentah ya? Bukan sakit malah tambah aneh. Ada apa sih sama rumah ini? Kenapa dari kemarin kejadian terus? Suasana hajatan yang tadinya riang perlahan terasa tegang dan was-was. Ibu-ibu makin sering melirik ke dapur. Bapak-bapak bisik-bisik di teras dan Pak Sarman tampak makin murung. Setiap jam berganti, tak seorang pun sadar. Di balik tirai kamar terkunci, ada sesuatu yang sedang mengintai. Mereka semua menanti peristiwa berikutnya. Hari itu sejak kejadian di dapur, suasana hajatan Pak Sarman berubah. Bisik-bisik soal anak misterius yang makan sate mentah belum juga reda. Namun tamu masih terus berdatangan, bahkan makin ramai. Musik dangdut terdengar sampai ujung jalan. Aroma masakan makin memenuhi udara. Di halaman Pak Wira berdiri bersama Pak Budi dan Pak Udin, mengamati kerumunan. Sesekali mereka menoleh ke arah jalan raya. Tadi beneran Pak, ada anak yang makan sate mentah itu? Tanya Pak Udin, matanya melebar. Pak Wira mengangguk. Beneran Din, saya lihat sendiri. Dia diam-diam masuk dapur, makan terus kabur keluar. Anak-anak juga lihat, katanya sering mondar-mandir dari tadi pagi. Pak Budi menimpali. Saya tanya ke Bu Sarman, semua keluarga dan tamu dari luar kota udah masuk daftar. Gak ada yang kayak begituan. Pak Udin gelisah. Seram ya, biasanya kalau hajatan ada kejadian aneh gini, pasti ada buntutnya. Belum habis obrolan, tiba-tiba terdengar suara jeritan keras dari arah jalan raya. Ada yang kecelakaan, ada anak jatuh dari motor. Suara ibu-ibu di ujung jalan panik. Spontan para tamu berhamburan keluar halaman. Pak Wira dan Pak Budi ikut berlari, mengikuti kerumunan ke arah jalan. Di aspal terlihat tubuh anak laki-laki, bajunya lusuh, mukanya kotor. Darah mengalir dari pelipis. Motor ringsek di sampingnya. Ibu-ibu histeris, beberapa anak kecil menangis.
Pak Wira tercekat. Itu anak yang tadi. Anak yang makan sate mentah di dapur, Pak. Udin melongo. Ya Allah, matanya kosong, Pak. Orang-orang mendekat. Seorang lelaki muda mencoba memeriksa nadi anak itu. Pak, ini udah gak ada. Innalillahi. Pak Sarman datang terburu-buru. Wajahnya pucat. Anak siapa, Pak? Anak siapa itu? Bu Mira menjerit. Bukan anak kampung sini, Pak. Dari tadi gak ada yang kenal, Pak. Pak Wira berusaha tenang. Tadi pagi dia masuk dapur, Pak. Makan sate mentah, langsung pergi. Gak ngomong sepatah kata pun. Petugas hajatan segera menghubungi ambulan. Dalam sekejap tubuh anak itu diangkat ke atas tanduk. Tamu-tamu mendadak diam. Suasana berubah mencekam. Bu Sarman mendekati Pak Sarman, berbisik panik. Pak, ini kenapa sih? Kok rasanya aneh banget? Dari awal sudah banyak kejadian gak masuk akal, Pak. Pak Sarman menelan ludah, matanya liar, mencari penjelasan. Aku juga gak tahu, Bu. Aku cuma mau hajatan lancar, gak ada niat aneh-aneh. Pak Wira menepuk bahu Pak Sarman pelan. Sudahlah, Pak. Yang penting sekarang lapor ke Pak RT dan polisi biar diurus baik-baik. Pak Budi geleng-geleng kepala. Hajatan baru mulai, tapi tamu udah ada yang celaka. Jangan-jangan ini bukan kecelakaan biasa. Orang-orang mulai berbisik. Dari tadi pagi memang aneh. Ada anak gak dikenal mondar-mandir. Waktu makan sate mentah aja gak ada yang berani deketin. Terus tiba-tiba kecelakaan. Mungkin itu peringatan. Rumah ini kan, sudahlah. Musik dangdut dari tenda hajatan masih mengalun, tapi tidak ada lagi yang bernyanyi atau tertawa. Semua sibuk membahas kejadian. Sebagian mulai merasa takut. Menjelang sore suara azan maghrib terdengar samar. Hajatan tetap berjalan, tapi suasana tak pernah kembali sama. Pak Sarman dan keluarga makin diam. Bahkan Ayu sang pengantin tampak murung dan jarang keluar kamar. Pak Wira berdiri lama di teras, memandang ke arah jalan. Di antara keramaian, ia merasa seperti ada yang mengawasi dari balik tirai kamar terkunci itu. Dan malam pun turun membawa ketegangan yang belum tahu akan berakhir di mana. Malam mulai turun di Sukamulia. Hajatan di rumah Pak Sarman berubah makin meriah. Namun di balik keramaian warga kampung dihantui pertanyaan yang makin mengganggu. Bagaimana mungkin hajatan yang digelar pendatang baru, tamunya bisa sebanyak itu? Pak Wira berdiri di pinggir jalan, membantu mengatur parkiran bersama Pak Budi. Pak, ini mobil dari mana aja ya? Dari tadi nggak berhenti-berhenti. Lihat tuh, sampai di depan rumah Pak RT juga udah penuh. Keluh Pak Budi, keringat bercucuran. Walau angin malam sudah mulai dingin. Pak Wira memicingkan mata. Entahlah Pak Budi, aku juga nggak kenal plat-platnya. Tadi malah ada mobil plat Jakarta, Semarang, sama Bandung. Kayak kondangan pejabat aja, Pak. Pak Udin yang baru saja selesai bantu angkat karung beras ikut nimbrung. Tadi aku hitung, Pak, udah ada 30 lebih karung beras masuk ke gudang. Setiap tamu bawa minimal 1 karung. Ada yang 2. Gila ini mah, bukan hajatan kampung lagi, Pak. Pak Budi tertawa hambar. Jangan-jangan Pak Sarman mantan pejabat rahasia. Atau ada pesugihan, Pak. Pak Wira nyengir. Jangan ngomong sembarangan, Pak Budi. Tapi aneh juga ya, baru pindah tapi bisa ngundang sebanyak ini. Rumah aja belum setahun ditempati. Di dalam rumah suasana makin riuh. Tumpukan beras dan amplop uang sudah memenuhi meja panjang. Bu Sarman sibuk menerima tamu. Terima kasih, Pak. Silakan duduk. Oh ya, karungnya di situ aja, Pak. Nanti ada yang angkut. Ujar Bu Sarman ramah, walau matanya sembab. Ayu sang pengantin duduk termangu di pelaminan. Beberapa ibu-ibu membisikkan sesuatu. Lihat deh, Bu, dari tadi Ayu enggak senyum sama sekali. Bisik Bu Mira. Iya ya, biasanya pengantin girang, ini malah murung.
jangan-jangan kecapean, saut Bu Wira di dapur. Suara penggorengan bersaing dengan bisik-bisik. Kamu tahu nggak, katanya hari ini beras yang masuk udah lebih dari 20 karung loh. Gila, padahal di kampung sini mah biasanya dapat 5 karung aja udah bersyukur. Ini mah kayak nikahan sultan. Tapi aku dengar-dengar ada tamu yang bukan orang sini. Tapi kok mereka nyebut nama Pak Sarman kayak udah kenal lama loh. Pak Sarman sendiri tampak mondar-mandir nerima tamu dengan senyum dipaksakan. Sesekali ia melirik ke arah kamar terkunci itu. Waktu ia menatap tajam pada seseorang yang tak dikenal, lalu buru-buru menunduk lagi. Pak RT pun sempat berbisik ke Pak Wira. Pak, ini saya heran. Baru kali ini loh hajatan di kampung kita ramai begini. Duit yang masuk juga jangan-jangan lebih dari puluhan juta. Pak Wira menepuk bahu Pak RT pelan. Saya juga bingung Pak, orang kampung sini mah hajatan seadanya. Tapi ini tiap tamu bawa uang banyak, beras, amplopnya tebal-tebal. Sampai tukang catat aja keringetan. Sementara di halaman belakang, para anak muda duduk merokok mulai bersuara pelan. Aku gak percaya mas, baru pindah udah kayak gini. Kata bapak aku, dulu rumah ini bekas pesugihan tahu. Enggak masa sih? Tapi kalau lihat karung beras segitu ya pantas saja orang mikir aneh-aneh. Tiba-tiba seorang ibu berbisik. Katanya tadi pagi ada anak kecil makan sate mentah. Terus siangnya kecelakaan. Jangan-jangan itu tumbal. Yang lain langsung menghela nafas. Astagfirullah, serem banget bu. Malam semakin larut, parkiran makin padat. Suara tamu makin ramai, tapi di antara suara musik dan tawa ada rasa tidak nyaman yang menempel di dada warga. Pak Wira duduk di teras menatap tumpukan karung beras dan kotak uang yang makin tinggi. Ia berkata pada dirinya sendiri, ini hajatan atau... Tiba-tiba Pak Sarman lewat, mereka bertatapan. Sekilas sorot mata Pak Sarman tampak berat dan menahan sesuatu. Tapi ia hanya mengangguk pelan dan berlalu seolah menghindar. Di tengah hingar-bingar pesta, semua tahu ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi di rumah itu. Dan malam itu bisik-bisik soal pesugihan mulai terdengar lebih lantang di antara warga kampung. Malam semakin larut, tapi hajatan Pak Sarman belum juga reda. Musik dangdut masih mengalun, lampu kerlap-kerlip menambah suasana pesta. Namun di sudut-sudut rumah, suara tawa pelan berganti bisikan-bisikan penuh tanya dan kecemasan. Pak Wira baru saja keluar dari dapur, mengelap tangan usai membantu ibu-ibu mencuci piring. Ia menuju ruang tamu yang kini dipenuhi tumpukan karung beras dan kotak besar berisi uang sumbangan. Saat melewati kotak uang itu, tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Ia merasa ada hawa dingin menusuk. Ia berhenti sejenak, menajamkan mata. Dan benar saja, di atas kotak uang itu, ia melihat bayangan samar. Seperti perempuan berambut panjang, duduk membungkuk. Wajahnya tak tampak karena tertutup rambut. Pak Wira tercekat. Ia melirik kanan kiri, memastikan tak ada orang lain yang melihat. Pelan-pelan ia mendekat, berharap itu hanya ilusi. Tapi semakin dekat, bayangan itu makin nyata. Gaunnya putih, lusuh. Kakinya menjuntai di atas kotak. Dan terdengar suara lirih seperti orang menangis terisak. Pak Wira menahan nafas. Suara jantungnya menggema di telinga. Ia nyaris ingin menjerit. Tapi suara Bu Mira mengagetkannya. Pak Wira, ngapain bengong di situ? Bayangan itu tiba-tiba menghilang, seolah tak pernah ada. Pak Wira terdiam, nafasnya memburu. Bu, barusan kayak ada kucing lewat tadi. Tadi juga lihat kayak bayangan hitam di atas kotak itu, Bu. Bu Mira melirik kotak uang itu, lalu berbisik. Aduh Pak, jangan sembarangan. Tadi saya juga kayak lihat sosok putih di pojok dapur. Jangan-jangan memang ada sesuatu. Tak lama Pak Sarman masuk ke ruang tamu. Wajahnya letih, matanya cekung.
Ia menghampiri Pak Wira, menunduk pelan. "Pak, bisa ikut saya sebentar?" tanya Pak Sarman. Mereka berjalan ke teras, menjauh dari keramaian. Pak Sarman menatap Pak Wira lama. Suaranya lirih penuh tekanan. "Pak Wira, sebenarnya saya capek dari kemarin sampai hari ini. Selalu saja ada yang aneh. Tamu datang gak berhenti. Karung beras numpuk. Uang sumbangan banyak. Tapi saya malah takut. Tadi waktu saya buka kamar, saya lihat darah netes di lantai. Gak tahu asalnya dari mana, Pak." Pak Wira tercekat. "Pak, saya juga barusan lihat bayangan perempuan di atas kotak uang itu, Pak. Mirip kuntilanak, Pak. Tapi saya gak berani ngomong ke orang lain, Pak." Pak Sarman menghela nafas panjang. "Saya juga gak kuat, Pak. Tadi sore Ayu nangis terus di kamar. Katanya mimpi buruk. Ada perempuan berbaju putih duduk di pelaminan. Badannya demam, gak mau makan, Pak." Pak Wira mencoba menenangkan. "Sabar, Pak, mungkin ini cuma cobaan. Kalau perlu panggil kiai buat doakan rumah ini, Pak." Pak Sarman mengangguk pelan. "Besok pagi saya niatkan mau minta tolong Kiai Tarno. Mudah-mudahan gak tambah parah. Saya takut, Pak." Di dalam rumah suara musik tetap mengalun, tapi semakin malam suasana makin berat. Ibu-ibu berkumpul di dapur membicarakan. Bisikan-bisikan aneh, suara langkah di atap, dan lampu yang berkedip sendiri. Pak Wira melirik ke arah ruang tamu sekali lagi. Kotak uang itu masih di tempatnya, kini dikerumuni beberapa anak muda yang sibuk menghitung amplop. Tapi di balik semua kemeriahan, ada sesuatu yang terasa sangat dingin dan menakutkan. Seolah-olah malam itu bukan hanya manusia yang berpesta. Malam di rumah Pak Sarman semakin ramai. Musik dari sound system membahana. Sesekali suara tawa dan teriakan anak-anak menyelinap di antara dentuman dangdut. Dari dapur, aroma nasi uduk dan gulai ayam bercampur harum kerupuk goreng memenuhi udara. Tapi di sela keramaian itu, suasana terasa lain, gelisah. Tak satu pun warga merasa benar-benar nyaman. Tiba-tiba Bu Sarman masuk. Wajahnya lelah. "Ibu-ibu, sebentar ya, aku mau cerita." Semua menoleh, suasana dapur mendadak sepi. Cuma suara sayur mendidih yang tersisa. "Aku ini sebenarnya deg-degan banget, Bu. Ayu dari sore nangis terus di kamar. Katanya dia mimpi aneh, lihat perempuan pakai baju putih duduk di pelaminan. Wajahnya gak kelihatan. Tadi pas aku coba temenin, badannya panas dingin. Tapi Ayu gak mau ngomong apa-apa lagi, Bu." Bu Mira mendekat, menepuk bahu Bu Sarman. "Sabar ya, Bu. Kalau perlu besok pagi panggil Pak Kiai. Kita semua juga ikut bantu doain, Bu." Bu Wira ikut menimpali. "Bu, maaf ya, aku ngomong apa adanya. Dari kemarin kok dapur rasanya nggak pernah tenang ya. Sate mentah, nasi nggak matang, anak misterius kecelakaan. Terus tadi sore ada suara benda jatuh di gudang. Aku sampai merinding, Bu." Bu Sarman menarik nafas berat, matanya berkaca-kaca. "Aku juga bingung, Bu. Tadi waktu aku bersihin kamar ada bercak darah kecil di lantai. Aku kira Ayu mimisan, tapi dia nggak luka apa-apa." Di luar suara tamu makin riuh, tapi di dapur semua orang diam, saling pandang, penuh tanya. Lalu suara pintu belakang terbuka perlahan. Angin malam masuk membawa hawa dingin. Ada yang berbisik, "Assalamualaikum." Ternyata Pak Wira masuk, mengedarkan pandang. "Ibu-ibu nggak apa-apa kan? Saya lihat dari tadi kayak ada yang bisik-bisik, Bu." Bu Sarman memaksakan senyum. "Nggak apa-apa, Pak, cuma cerita soal Ayu." Pak Wira duduk di kursi kayu, menatap mereka satu persatu. "Kalau butuh bantuan, bilang saya saja, Bu, sama Pak Budi. Siap kok bantu kapan saja. Yang penting semua tetap jaga-jaga." Bu Mira lalu mendekat ke telinga Bu Wira, berbisik. "Pak Wira juga kelihatan tegang, Bu. Pasti dia juga ngerasa aneh sama hajatan kali ini." Tak lama Bu Darti, tetangga depan rumah, masuk ke dapur sambil membawa piring kue.
"Ibu-ibu, tadi anak saya lihat ada bayangan putih lewat di depan kamar Ayu. Katanya rambutnya panjang, jalan pelan-pelan ke arah gudang, Bu." Bu Sarman hampir saja menjatuhkan sendok. Wajahnya makin pucat. "Astagfirullah, jangan-jangan itu yang dimimpi Ayu tadi." Bu Mira menahan nafas. "Jangan dibiarin, Bu. Malam ini sebaiknya Ayu ditemani biar gak sendirian." Pak Wira mengangguk. "Nanti malam saya suruh Pak Budi ronda dekat sini. Kalau ada yang aneh-aneh langsung lapor." Dari arah ruang tamu, suara Pak RT terdengar memanggil Pak Wira. "Sini dulu, amplop sama berasnya udah harus dihitung." Luar biasa tamu, makin banyak. Pak Wira bangkit sebelum keluar berpesan pada ibu-ibu. "Kalau ada apa-apa panggil saya atau Pak RT, jangan segan." Suara dapur kembali hening. Di luar pesta masih berlangsung, tapi di dapur hanya ada suara kecemasan yang tak bisa diusir. Dengan obrolan ringan, malam itu rasa nyaman sudah betul-betul hilang. Semua sadar ada sesuatu yang salah di rumah. Sesuatu yang tak bisa diusir hanya dengan musik dangdut atau tumpukan beras. Dan malam pun terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Pesta sudah usai, rumah Pak Sarman yang kemarin penuh suara tawa dan musik kini kembali sepi. Menyisakan tumpukan piring kotor dan karung-karung beras di sudut ruangan. Tapi di balik keheningan itu, bencana mulai menampakkan wujudnya. Pagi itu Bu Sarman duduk gelisah di sisi tempat tidur Ayu, putrinya. Ia terbaring lemah, wajahnya pucat, matanya cekung. Keringat dingin membasahi dahi. Sudah 2 hari ini Ayu mengeluh perutnya sakit. Kadang-kadang menggigil, kadang malah panas tinggi. "Ayu, kamu mau makan bubur, Nak?" tanya Bu Sarman lembut, berusaha menyuapi putrinya. Ayu menggeleng lemah. "Gak mau, Bu, perutnya sakit." Bu Sarman memijit pelan lengan Ayu. "Sabar ya, Nak. Ibu sudah ngomong sama Bapak, nanti kita ke dokter." Tiba-tiba Ayu mengeliat kesakitan. "Aduh, Bu, perutnya sakit banget, Bu." Pak Sarman datang terburu-buru, wajahnya tegang. "Gimana, Bu?" "Pak, Ayu tambah parah. Tadi malam mimpi buruk lagi katanya. Ada perempuan pakai baju putih, berdiri di ujung tempat tidur. Tangan dan kakinya dingin semua, Pak." Pak Sarman duduk di tepi ranjang, berusaha menenangkan. "Sabar, Nak, nanti Bapak bawa ke puskesmas." Ayu hanya meringis. Tiba-tiba ia terbatuk-batuk, lalu mulutnya mengeluarkan darah segar. Bu Sarman menjerit, "Pak, darah, Pak! Astagfirullah, ini kenapa, Pak?" Pak Sarman panik, segera menggendong Ayu. "Cepat, kita bawa ke puskesmas." Di perjalanan Ayu mengeluh lirih. "Bu, di kamar ada suara aneh tiap malam. Suka ada yang bisikin. Dingin banget, Bu." Bu Sarman memeluk putrinya erat-erat. "Tenang, Nak, Ibu di sini." Sampai di puskesmas, dokter memeriksa Ayu, tapi hasilnya membingungkan. "Ini aneh, Pak. Dari hasil cek darah nggak ada tanda infeksi berat, tapi pendarahan terus-menerus. Sebaiknya dirujuk ke rumah sakit saja." Di ruang tunggu Pak Wira datang bersama Pak RT, menyalami Pak Sarman. "Ada apa, Pak? Kok saya dengar Ayu masuk puskesmas?" tanya Pak Wira khawatir. Pak Sarman menjawab lirih. "Ayu muntah darah, Pak. Tadi malam demam tinggi, mimpi aneh terus. Sekarang perutnya sakit parah." Pak RT menepuk bahu Pak Sarman. "Sabar ya, Pak, kami juga semua prihatin. Nanti kalau perlu bantuan, bilang saja." Sementara itu di kampung, kabar cepat menyebar. Di dapur Bu Mira dan Bu Wira lagi-lagi bergosip. "Aku dari tadi mikir, Bu, masa iya anak segitu sehat habis pesta malah tiba-tiba sakit? Jangan-jangan ada hubungannya sama kejadian aneh kemarin," kata Bu Mira. "Aku juga kepikiran, Bu, apalagi Ayu katanya sering mimpiin perempuan putih itu. Kok rasanya makin lama makin serem ya, Bu?" Bu Darti ikut nimbrung, berbisik. "Aku dengar-dengar dari tetangga belakang, tiap malam suka dengar suara tangisan dari kamar Ayu.
Siapa tahu. Aku jadi takut sendiri. Hari itu suasana kampung Sukamulia tak lagi seperti dulu. Semua warga mulai membicarakan sakitnya Ayu. Sebagian bilang ini cuma penyakit biasa. Sebagian lain yakin ada sesuatu yang jauh lebih gelap sedang mengintai keluarga Pak Sarman. Di rumah sakit, Ayu terbaring lemah, tubuhnya mulai membiru. Pendarahan tak kunjung berhenti. Bu Sarman tak henti-hentinya menangis. Pak Sarman hanya bisa menunduk, menahan duka dan rasa bersalah yang perlahan menyesakan dada. Dan malam pun turun lagi. Di kampung Sukamulia menambah panjang deret kecemasan yang tak kunjung selesai. Sejak Ayu jatuh sakit, kegelisahan di kampung Sukamulia makin terasa. Tak hanya di rumah Pak Sarman, tapi juga di warung, di pos ronda, bahkan di dapur-dapur warga. Obrolan soal hajatan aneh, kecelakaan anak laki-laki misterius, dan Ayu yang terus-menerus berdarah, perlahan berubah jadi bisik-bisik penuh kecurigaan. Malam itu di warung, sejumlah ibu-ibu berkumpul. Wajah mereka tegang, suara dikecilkan, seolah takut terdengar siapapun yang lewat. Bu, kalian pada nggak ngerasa aneh? Sejak hajatan Pak Sarman itu kok kejadian aneh nggak selesai-selesai? Kata Bu Mira menunduk sambil mengaduk teh. Bu Wira mengangguk. Iya Bu, aku juga tadi sore anakku cerita. Katanya semalam lihat bayangan putih di dekat rumah Pak Sarman. Terus tadi pagi Ayu makin parah. Setiap malam nangis, mimpi buruk terus. Bu Darti memandang keluar jendela, berbisik. Kalian percaya nggak? Katanya pesugihan itu suka minta tumbal. Ada yang bilang begitu di kampung sebelah. Jangan-jangan hajatan rame-rame kemarin itu ada syaratnya. Suasana hening. Beberapa detik hanya suara sendok beradu dengan gelas. Bu Mira menelan ludah. Dari dulu rumah itu kan sudah aneh. Dulu waktu masih milik Pak Parta juga sering kejadian. Apalagi ini tamunya banyak banget. Duitnya sampai gak muat di kotak. Beras sampai 30 karung. Bu Wira berbisik makin pelan. Kemarin suamiku lihat sesuatu di atas kotak uang. Katanya kayak perempuan berbaju putih, duduk membungkuk. Setelah itu Ayu makin sakit. Di sisi lain Pak Sarman dan istrinya benar-benar mulai merasa dikucilkan. Sore itu Pak Sarman duduk di teras memandangi jalanan kampung yang sepi. Bu Sarman keluar, wajahnya penuh cemas. Pak, aku gak tahan. Kenapa semua tetangga jadi dingin sama kita? Biasanya kalau pagi pada nyapa, ini lewat aja pura-pura gak lihat. Keluh Bu Sarman lirih. Pak Sarman menarik nafas panjang. Sabar ya Bu, aku tahu mereka pasti curiga. Dari kemarin bisik-bisik gak pernah berhenti. Tadi siang aku ke warung Bu Sarti, cuma senyum tipis, langsung masuk ke dalam. Bu Sarman duduk di sebelah suaminya, menunduk. Ayu juga terus nangis Pak. Katanya tiap malam ada yang bisikin namanya. Badannya panas dingin, tapi dokter bilang gak ketemu penyakitnya. Pak Sarman menatap jauh, matanya merah. Aku gak tahu lagi harus gimana Bu. Aku cuma pengen hidup tenang di kampung ini. Gak ada niat buruk. Sementara itu di pos ronda, bapak-bapak kampung mulai lebih berani membahas. Pak Kudin bersuara. Daripada diam-diaman, mending kita jujur-jujuran aja. Siapa yang gak curiga sama semua ini? Baru pindah, hajatan besar, aneh-aneh terjadi. Terus sekarang anaknya sakit gak wajar. Dulu di desa tetangga juga ada pesugihan. Iya Din, tapi Pak RT juga bilang, biasanya uang kotak paling banyak, itu paling berapa lah. Ini bisa sampai ratusan juta, gak masuk akal kan? Pak Wira mencoba menengahi. Jangan gampang nuduh, kita memang gak tahu, tapi gak semua yang aneh itu pasti pesugihan. Nanti salah ngomong, bisa bahaya. Pak Udin mengangkat bahu. Terserah lah Wir, tapi aku gak mau anak istriku ikut-ikutan diganggu.
Pak RT menambahkan, kalau memang ada yang gak beres, kita harus jaga-jaga. Biarin saja mereka sendiri dulu, sampai jelas semuanya. Di rumah Bu Sarman, mendekap Ayu yang makin lemah. Dari luar jendela ia bisa mendengar suara bisik-bisik, suara sandal lewat, dan perasaan tak enak yang makin menyesakan. Malam di kampung itu jadi sunyi. Tapi di balik keheningan itu, seluruh warga tahu sedang terjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar hajatan biasa. Sesuatu yang menyeret semua orang dalam lingkaran kecemasan yang tak berkesudahan. Pagi itu di langit suka mulia, kelabu, kabut tipis menutupi jalanan kampung, seolah seluruh desa menahan nafas. Setelah sekian lama hanya menjadi saksi, Pak Wira akhirnya memutuskan untuk mencari jawaban. Ia tahu satu-satunya orang yang bisa diandalkan dalam perkara gaib hanyalah Kiai Madrus, sesepuh yang dihormati. Rumahnya di pinggir sawah. Dengan hati berat, ia berjalan pelan menuju rumah Kiai. Suara ayam berkokok dan angin dingin mengiringi langkahnya. Sesampainya di sana, Kiai Madrus sudah menunggu di teras. Duduk bersilah menatap jauh ke hamparan sawah. Assalamualaikum Kiai, sapa Pak Wira pelan. Waalaikumsalam Wira, sini duduk. Dari wajahmu saja, sudah kelihatan ada yang berat. Jawab sang Kiai tenang. Pak Wira duduk menunduk lama sebelum mulai bicara. Kiai, maaf, saya ganggu pagi-pagi. Saya nggak tahan lagi lihat kejadian di kampung. Di rumah Pak Sarman Kiai, hajatan besar, tamu ribuan, uang sama beras numpuk. Tapi setelah itu malah banyak yang aneh. Ada anak misterius kecelakaan, Ayu sakit parah, warga ketakutan. Saya sendiri beberapa kali lihat penampakan aneh Kiai. Putih, berambut panjang. Dan sejak itu kampung jadi dingin, penuh bisik-bisik. Kiai mengangguk perlahan. Sudah banyak yang cerita pada aku Wira. Rumah itu memang sejak dulu dikenal berpenghuni. Tapi kali ini lain. Ada sesuatu yang dipanggil. Kamu percaya pesugihan? Pak Wira menelan ludah. Saya percaya Kiai. Tapi masa iya di kampung sekecil ini? Sang Kiai tersenyum samar. Pesugihan itu tidak kenal tempat, tidak kenal siapa yang ada. Hanya keinginan manusia yang menyalip batas. Kalau memang ada perjanjian gaib, selalu ada syarat yang harus ditebus. Biasanya tumbal, entah orang luar atau darah daging sendiri. Pak Wira menegang. Kiai, saya takut anak Pak Sarman yang perempuan, Ayu, sudah berminggu-minggu sakit, tidak sembuh-sembuh. Malah tambah parah. Kalau benar ini pesugihan, bagaimana nasib keluarganya? Kiai menarik nafas panjang. Satu-satunya yang bisa dilakukan, putuskan perjanjian itu. Tapi konsekuensinya berat, bisa lebih buruk dari yang dibayangkan. Biasanya, kalau tumbal tidak dikirim, keluarga itu sendiri yang jadi korban. Pak Wira memandang kosong ke hamparan sawah. Jadi benar ya, selama ini yang kita rasakan bukan cuma kebetulan. Kiai mengangguk pelan. Bukan tamu hajatan, ribuan uang menumpuk, karung beras tak habis-habisnya, kecelakaan, penyakit aneh, itu semua tanda jin atau setan yang membantu pesugihan. Pesugihan tak pernah tulus, mereka pasti menuntut balas. Semakin besar yang didapat, semakin besar juga yang harus dibayar. Pak Wira menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Kiai, apakah masih bisa diselamatkan? Sang Kiai menatap tajam. Katakan pada Pak Sarman, suruh dia bertobat, mohon ampun, dan minta pertolongan Gusti Allah. Kalau dia mau jujur pada warga, insya Allah masih ada jalan. Tapi harus siap menanggung akibatnya. Pak Wira mengangguk lemah. Baik Kiai, terima kasih. Saya akan coba bicara pada Pak Sarman. Sebelum pulang, Kiai memberi satu pesan. Wira,
apapun yang kamu dengar nanti, jangan biarkan kampung ini diadu domba. Fitnah lebih kejam dari setan. Yang penting tetap jaga persatuan, saling menolong, jangan terpecah. Pak Wira pamit meninggalkan rumah Kiai dengan langkah berat. Langit mendung makin tebal di atas Sukamulia, menandakan bahwa badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Senja turun lebih cepat dari biasanya. Di kampung Sukamulia, langit mendung menggelantung berat. Di dalam kamar, Ayu terbaring lemah, nafasnya tersengal-sengal. Bu Sarman duduk di tepi ranjang, memegangi tangan putrinya yang dingin. Ayu, sabar ya nak, sebentar lagi bapak pulang bawa air zam-zam. Lirih Bu Sarman, air matanya mengalir. Ayu hanya bisa mengerang, kulitnya membiru, bibirnya kering pecah-pecah. Sesekali tubuhnya kejang. Di sudut kamar aroma anyir semakin menyengat, membuat siapapun yang masuk harus menahan nafas. Pak Sarman masuk tergesa-gesa membawa air dalam botol plastik. Bu, ini aku sudah minta didoakan Kiai Tarno. Mudah-mudahan ada keajaiban, Bu. Dengan tangan gemetar, Bu Sarman mencoba meneteskan air itu ke mulut Ayu. Tapi putrinya hanya mampu membuka mata sebentar, lalu kembali terpejam. Tak lama Ayu kembali kejang. Tubuhnya melengkung kaku. Pak, Ayu kenapa Pak? Teriak Bu Sarman panik. Pak Sarman memeluk Ayu erat-erat, air matanya tumpah. Ya Allah, jangan ambil anakku. Namun takdir berkata lain. Nafas Ayu tersengal 1 kali, 2 kali, lalu berhenti. Tangisan pecah di dalam kamar itu. Tetangga-tetangga yang sudah menunggu di luar rumah mulai berbisik-bisik cemas. Tak lama kabar duka menyebar cepat. Ayu meninggal. Katanya pas meninggal keluar belatung dari luka-lukanya. Astagfirullahaladzim. Masa sih Bu? Iya beneran Bu. Bu Wira tadi lihat sendiri, badannya mulai bau busuk, keluar cairan aneh. Di dapur rumah itu, Bu Wira dan Bu Mira berdiri kaku, masih gemetar. Mereka saling menahan muntah. Bu, tadi waktu aku masuk, aku lihat sendiri Bu. Dari hidung dan telinga Ayu keluar belatung. Bau busuknya kayak bangkai. Aku gak sanggup. Bisik Bu Mira dengan suara bergetar. Bu Wira memeluk bahu temannya. Air matanya menetes. Sudahlah Bu, kita doain aja yang terbaik. Ini udah gak wajar. Ini cobaan paling berat buat Pak Sarman sekeluarga. Di luar warga mulai berkumpul, tapi tak satu pun yang berani mendekat. Terlalu dekat ke rumah Pak Sarman. Anak-anak dilarang main ke sana. Ibu-ibu hanya bisa mengintip dari balik pagar, membahas keanehan yang terjadi. Pak Sarman duduk lemas di sudut ruang tamu, menatap kosong ke lantai. Tubuhnya gemetar, matanya bengkak, wajahnya lebih tua. Pak RT datang mencoba menenangkan. Sabar ya Pak, semua ini sudah takdir. Kalau butuh bantuan buat urus pemakaman, warga siap bantu. Pak Sarman hanya bisa mengangguk lemah. Terima kasih Pak, saya nggak tahu lagi harus bagaimana. Sementara itu di luar suara azan maghrib berkumandang, membawa suasana sunyi yang makin mencekam. Warga beringsut satu persatu menutup pintu rapat-rapat. Tak ada yang ingin bicara panjang. Malam itu semua memilih diam, menahan rasa takut dan jijik yang belum pernah mereka rasakan. Sepanjang hidup di kampung Sukamulia dan untuk pertama kalinya, rumah Pak Sarman benar-benar terasa seperti kuburan. Hari-hari setelah kematian Ayu berlalu begitu lambat. Di desa itu rumah Pak Sarman yang dulu selalu ramai, kini berubah jadi sunyi, menakutkan. Pagar kayu lapuk, cat mengelupas, jendela-jendela tertutup rapat. Tidak ada lagi suara dari dalam. Anak-anak dilarang keras mendekat. Bahkan ayam pun enggan bertengger di halamannya. Di warung Bu Sarti, pembicaraan soal rumah itu makin sering terdengar. Bu, sudah 3 hari ya rumah Pak Sarman nggak kelihatan lampunya nyala. Bisik Bu Mira sambil menaruh teh di meja. Iya Bu,
Aku perhatiin dari hari pemakaman Ayu, keluarganya gak pernah keluar rumah. Bahkan suara kasak kusuk pun gak ada. Saut Bu Wira pelan. Bu Darti ikut nimbrung, matanya waspada. Tadi pagi aku lewat depan rumahnya, ada bau aneh, kayak kemenyan yang dicampur tanah basah. Aku takut, Bu. Tetangga sebelah katanya dengar suara kursi diseret di malam hari. Padahal rumahnya gelap gulita. Tambah Bu Mira berbisik makin pelan. Pak Wira yang baru saja lewat ikut duduk di bangku warung. Wajahnya muram. Aku semalam juga gak bisa tidur, Bu. Setiap lewat depan rumah itu bulu kuduk berdiri. Aku dengar ketukan pelan dari balik dinding. Kayak ada yang minta tolong, Bu. Bu Sarti mengangguk, khawatir. Anak-anakku juga pada mimpi buruk, Pak. Katanya didatangi perempuan berbaju putih. Rambutnya menutupi muka, duduk di pagar rumah itu. Obrolan di warung itu berhenti mendadak ketika Pak RT masuk. Wajahnya cemas. Bu, saya baru dari rumahnya Pak Sarman. Gak ada orang di dalam. Saya ketuk-ketuk gak dijawab. Pintu belakang pun sudah digembok dari luar. Barang-barang masih ada, tapi orangnya hilang. Semua terdiam, saling pandang. Takut sekaligus penasaran. Jangan-jangan mereka pergi malam-malam, Pak. Atau dibawa siapa? Tanya Bu Darti pelan. Pak Wira menggeleng. Entah, tadi semalam aku sempat lihat bayangan orang keluar. Bawa koper kecil, anak laki-lakinya juga ikut. Tapi Bu Sarman gak kelihatan. Aku gak berani manggil. Pak RT menghela nafas. Rumah itu sekarang malah makin angker. Anak-anak kampung sudah beberapa kali ngaku lihat kuntilanak duduk di gentengnya. Kadang suara tangisan juga terdengar. Bu Mira menutup mulutnya, wajahnya pucat. Hari-hari selanjutnya, rumah Pak Sarman betul-betul ditinggalkan. Warga enggan mendekat, bahkan untuk sekedar lewat pun mereka menahan nafas. Dari luar pagar kadang masih terlihat sesaji kering, bunga layu atau bekas lilin hitam. Keluarga Pak Sarman masih menghantui setiap sudut desa. Rumah di ujung gang itu kini benar-benar kosong. Catnya terkelupas, ilalang tumbuh liar di halaman, dan jendela-jendelanya selalu tertutup. Tak ada lagi yang berani lewat malam-malam di sana. Bahkan siang pun orang memilih menyeberang ke seberang jalan. Suatu sore warung Bu Sarti jadi tempat pelarian ibu-ibu kampung. Seperti biasa, tapi suasananya berbeda, tidak ada tawa lepas. Semua bicara pelan dan hati-hati. Bu, sekarang kalau ada suara aneh dari rumah itu, anak-anakku langsung lari ke dalam. Sudah beberapa kali mereka ngaku mimpi didatangi Ayu. Rambutnya panjang, mukanya pucat. Bu Wira menghela nafas. Dulu aku juga pernah iri sama keluarga Pak Sarman. Lihat hajatan megah, beras dan uang numpuk. Pikirku mereka pasti hidup enak. Tapi ternyata semua ada harganya. Sekarang aku malah takut kalau hidup tiba-tiba kaya sendiri. Obrolan berhenti saat Pak RT dan Pak Wira duduk di sudut warung. Pak RT menatap jauh, suaranya berat. Saya juga gak habis pikir. Semua kejadian di kampung ini akhirnya malah bikin kita saling curiga, saling menyalahkan. Padahal siapa yang tahu isi hati orang? Pak Wira menunduk, wajahnya muram. Aku pun gak nyangka, Pak. Kadang kita gampang sekali iri dan berprasangka. Begitu ada yang aneh langsung dihubung-hubungkan. Pesugihan, tumbal, gaib. Padahal siapa tahu yang paling berat itu justru mereka yang tidak tuding-tudingan. Tiba-tiba Bu Mira bertanya lirih. Pak RT, menurut Bapak ini benar yang terjadi itu karena pesugihan, Pak? Pak RT diam sejenak lalu menggeleng perlahan. Entahlah Bu, saya bukan siapa-siapa. Tapi yang jelas hidup itu gak ada yang instan. Kalau rezeki datang mendadak pasti ada sebabnya. Kalau bukan karena usaha dan doa, ya pasti ada jalan lain yang kadang tak terlihat. Pak Wira menambahkan, yang penting sekarang jangan gampang suudzon, tapi juga jangan mudah tergiur janji kaya cepat. Rezeki itu sudah ada yang ngatur, tinggal kita mau sabar atau tidak.
Betul Pak, sekarang aku cuma pengen hidup sederhana, asal tentram. Daripada kaya raya tapi dihantui mimpi buruk setiap malam. Senja turun pelan-pelan dari arah rumah kosong. Angin menderu membawa suara gemerisik. Dan entah benar atau tidak, kadang terdengar suara tangisan lirih dari balik jendela. Sejak hari itu kampung Sukamulia berubah. Warga jadi lebih hati-hati memilih teman, lebih rajin berdoa, dan selalu mengingatkan anak-anaknya untuk tidak mengganggu rumah kosong itu. Rumah Pak Sarman pun perlahan-lahan jadi legenda kelam. Kisah nyata tentang harga yang harus dibayar bila manusia mengabaikan batas. Dan siapapun yang lewat di depan rumah itu akan selalu mengingat satu pesan. Rezeki memang sudah ada yang ngatur, jangan pernah tergiur jalan pintas. Karena setiap keajaiban yang tidak masuk akal bisa jadi menyimpan bencana yang tak terbayangkan. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.